Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Bisik Malam bersama saya, Mang Asep, yang akan membawakan satu cerita dari Rizal di Indramayu. Mas Rizal ini menceritakan pengalamannya di tahun 2004. Waktu itu Mas Rizal sendiri masih single, belum punya pacar. Nah, kejadian ini bertepatan di malam 16 Agustus, jadi sehari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Mas Rizal kan aktif di Karang Taruna. Jadi ya malam 16 Agustus ini dia tuh kumpul di balai desa sama warga yang lain, anggota Karang Taruna yang lain, ya sibuk dekor hiasan-hiasan buat acara perayaan besok. Ada yang sibuk membungkus kado buat hadiah lomba, ada yang sibuk ya cuman iseng nemenin memeriahkan suasana aja di situ nyari kopi gratis. Jadi ya kegiatannya kayak gitu. Malam 16 Agustus tuh ya memang selalu sibuk, selalu ramai di balai desa. Banyak muda-mudi, banyak bapak-bapak, anak-anak pada main di situ karena besoknya itu akan diadakan kegiatan lomba, acara jalan santai, terus ya upacara bendera, ya, pokoknya rame lah. Nah, makanya malam itu tuh warga tuh pada kumpul ya pada di situ di balai desa. Cuman Mas Rizal ini sebenarnya nggak terlalu semangat. Apa yang bikin Mas Rizal nggak terlalu semangat itu gara-garanya Yuli, cewek yang ditaksir sama Rizal itu nggak datang. Nah, alasan utama Rizal ya ikut kegiatan Karang Taruna, aktif di masyarakat itu karena Yuli sendiri juga ikut di situ. Jadi Rizal tuh punya kesempatan buat PDKT ke Yuli. Cuman itu tadi malam ini kan ya Yuli yang seharusnya ikut sibuk di situ mempersiapkan kegiatan dekorasi atau segala macam buat peringatan Hari Kemerdekaan besok malah nggak datang. Nah, Rizal kan nanya sama adiknya Yuli ini, Dek, mbaknya kemana? Katanya kok nggak datang ke sini. Itu Mas Rizal kan, Mbak Yulinya lagi sakit. Jadi Mbak Yuli tuh ya milih buat istirahat di rumah, soalnya ya nggak bisa ke sini. Padahal Mbak Yuli sendiri ya pengen banget ke sini. Oh, Mbak Yulinya sakit katanya. Iya. Terus sakitnya kapan? Sakitnya tuh tadi sore, nggak tahu meriang dadakan. Udah minum obat katanya. Udah, tapi minumnya ya obat dari warung, belum dibawa ke puskesmas. Oh begitu, iya kata adiknya Yuli tuh. Akhirnya ya udah, Rizal pun ya tetap ngebantuin warga buat persiapan menyambut hari kemerdekaan itu. Cuman ya suasana hatinya nih nggak terlalu semangat. Nah, kurang lebih jam 10 malam Rizal kan pamit ya, undur diri mau pulang. Cuman Rizal ini sengaja pulangnya itu arahnya muter, jalannya itu muter supaya bisa lewat depan rumahnya Yuli. Ya barangkali gitu kan, pintunya pintu rumahnya Yuli itu masih kebuka, terus di situ masih ada orang yang lagi pada melekan, masih pada begadang. Jadi nanti kan Rizal punya alasan buat jenguk Yuli, buat nengokin Yuli gitu kan. Nah, jadi ya Rizal itu jalannya muter lewat depan rumahnya Yuli. Sebenarnya arah rumahnya itu lain, katanya beda. Tapi ya itu tadi karena namanya suka, lagi senang-senangnya sama Yuli, dibela-belain muter. Nah, Mas Rizal nyampe ujung gang ini nih mentoknya ke rumahnya Yuli. Jadi di ujung gang itu Rizal dari jauh juga udah ngeliat ada orang yang lagi berdiri. Nah, orang ini nih kayaknya dari kejauhan kok mirip cewek ya, lagi berdiri di ujung gang yang menuju ke rumahnya Yuli. Cewek pakai gaun putih, kepalanya tuh nunduk. Nah, terus si cewek ini jalannya tuh pelan menuju ke arahnya Rizal. Diperhatiin sama Rizal, kok mirip sama Yuli katanya. Ini kan Yuli. Yuli bukan sih katanya. Tadi kan ya dideketin sama Rizal, ternyata bener Yuli jalan pelan. Nah, tadinya kan mukanya nunduk, rambutnya itu sengaja
apa ya, diurai, jadi ya tergerai gitulah rambutnya, nggak diikat sama Yuli tuh. Ya agak-agak serem sih nutupin sebagian wajahnya Yuli, nunduk. Nah ditanya sama Rizal, Yuli. Nah Yuli itu nengok ke depan, terus ya natap ke arahnya Rizal, jawab Zal katanya, cuman nadanya datar, nada suaranya Yuli ini datar. Terus wajahnya Yuli ini ya pucat waktu itu. Rizal mikirnya mungkin karena Yuli lagi sakit, makanya ya mukanya pucat. Kan ditanya sama Rizal, Yul, kamu mau kemana? Bukannya kamu lagi sakit ya? Yuli itu cuman senyum dengan ekspresinya yang datar itu. Nah terus Yuli tuh jawab, aku mau ke balai desa, aku mau nemuin adik aku. Lah kok sakit-sakit gini ke balai desa? Nggak usah lah Yul, ayo pulang aja ya, pulang, aku temenin pulang yuk, nanti biar aku yang jemput adik kamu, sekarang kamu pulang aja dulu. Nah Yuli pun cuman ngangguk aja. Yuli ini muter badannya, Yuli jalan di depannya Rizal ya nyusul Yuli, jadi mereka ini jalan berdampingan. Cuman langkahnya Yuli ini lambat banget katanya, tak tak tak, lambat banget Yuli ini langkahnya. Kenapa? Apa dia pusing kepalanya? Kan ditanya sama Rizal, Yul kamu nggak apa-apa Yul katanya. Nah Yuli tuh diem aja sambil nunduk. Terus begitu masuk ke gang, Yuli tuh ngomong ke Rizal, Zal, aku mau gendong katanya. Gendong Yul katanya. Nah Yuli itu cuma ngangguk aja, nggak jawab apa-apa. Aduh, emang nggak kuat banget ya Yul, kamu pulang ke rumah. Nah Yuli tuh nggak jawab apa-apa. Ya Rizal sendiri ya di sini nih bimbang itu ya. Pertama kalau misalnya dia ngegendong Yuli, khawatirnya ada yang lihat, nanti kan ya diejekin, dikata-katain, kan ya malu gitu Rizalnya. Yang kedua, Rizal sendiri sebenarnya ya ini yang dia tunggu-tunggu, kapan lagi bisa gendong cewek idaman hati dia gitu kan, Yuli, yang sebenarnya tuh dari dulu dia tuh udah suka, cuman gak berani ngomong, minta gendong. Ini kan momen kesempatan. Jadi aduh gimana ya, ya udahlah, akhirnya Rizal itu jongkok bilang ke Yuli, ayolah Yul, aku gendong katanya. Nah Yuli itu langsung ke punggungnya Rizal, ya meluk punggungnya Rizal, krep. Nah begitu Yuli meluk punggungnya Rizal, di situ Rizal tuh ngerasa badannya Yuli tuh dingin banget katanya, dingin. Jadi dinginnya ini ya bukan kayak dinginnya batu es, dinginnya ini kayak batu yang kena hujan terus dibiarin semalaman gitu kan ya. Nah pas dipegang ya dinginnya kayak gitu rasanya, nyes, dingin di badannya Rizal ini kerasa. Dingin banget badannya Yuli, apa karena lagi sakit ya makanya sampai kayak gini. Nah terus kan ya digendong sama Rizal, ya nggak terlalu berat, Yuli kan nggak gemuk katanya, jadi nggak terlalu berat. Nah digendong sama Rizal ngelewatin gang itu menuju ke rumahnya Yuli. Di jalan pun ya Rizal sempat ngejak Yuli ngobrol, cuman Yulinya diem aja. Kata Rizal itu, Yul kamu itu sakit apa, udah minum obat belum? Nah Yuli tuh nggak jawab. Jadi dipikir sama Rizal ya mungkin karena dia lagi nggak enak badan, jadi ya buat ngejawab aja rasanya tuh susah gitu kan. Oh ya udahlah biar aja. Nah di sini nih mulai ada yang aneh. Rizal kan gendong Yuli ya, gendong Yuli di gang itu. Ini perasaan kok sepi banget, sepi, suara jangkrik pun waktu itu nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara apa gitu kan. Terus yang namanya orang lewat tuh nggak ada, padahal gang itu termasuk ya tempat yang ramai lah, tempat lalu lalang orang pada jalan kaki, kadang ada yang naik sepeda. Ini sepi, seolah-olah yang di gang itu cuman mereka berdua aja. Nah mereka itu jalan nggak nyampe-nyampe, nggak tahu udah berapa menit Rizal tuh jalan, kok perasaan dari tadi di sini-sini aja ya, kok perasaan nggak nyampe-nyampe. Harusnya kan ini
yang nggak nyampe 5 menit juga udah nyampe rumahnya Yuli. Kok perasaan dari tadi jalan kok nggak nyampe-nyampe. Terus badan si Yuli ini ya tambah lama tambah berat, tambah lama tambah berat, tambah berat, tambah berat, sampai Rizal sendiri rasanya nih ya agak gimana gitu, udah nggak kuat. Jadi Rizal kan ngomong sama Yuli, Yuli, kalau jalan itu udah nggak kuat banget ya kamu ya, katanya. Nah Yuli tuh nggak jawab apa-apa, cuman diem aja. Ya berarti mungkin iyalah, ya udahlah demi cinta kan ya. Jadinya Rizal tuh tetap gendong Yuli. Cuman dari belakang ini kedengeran suara ngomong, suara yang sebenarnya Rizal sendiri itu nggak kenal. Memang suara perempuan, tapi menurut Rizal ini tuh bukan suaranya Yuli. Jadi dia tuh ngomong, kenapa berat yang gendong aku, katanya gitu ngomongnya tuh, kenapa berat yang gendong aku. Nah Rizal kan karena ini bukan suaranya Yuli, jadi langsung di hatinya Rizal itu ini siapa, kata Rizal, kok suaranya berat. Kalau Yuli kan suaranya ya umumnya ya remaja, umur 20 tahun gitu kan. Ini suaranya berat, seolah-olah tuh kayak orang yang udah dewasa. Nah Rizal di situ ya udah mulai gemeter. Nah Rizal itu nggak berani ngelihat langsung ke belakang, ke arah wajah siapa yang lagi digendong dia. Jadi Rizal itu nengok ke belakang, ke bagian bawah. Di situ Rizal tuh ngelihat, yang dilihat sama Rizal itu gaun warna merah yang terjuntai ke bawah. Kok warna merah gaunnya, bukannya tadi Yuli warna putih ya gaunnya, kata Rizal tuh. Jadi ini siapa yang aku gendong? Lagi-lagi perempuan yang digendong sama Rizal itu ngomong, kenapa berat yang gendong aku, gitu kan. Nah di situ Rizal itu udah mulai nggak kuat. Akhirnya Rizal tuh terjatuh, dan Rizal sendiri nggak sadarkan diri. Jadi itu hal terakhir yang diingat sama Rizal. Gelap aja lah pokoknya waktu itu, gelap. Nah Rizal itu kebangun gara-gara sayup-sayup itu kedengeran suara orang ngaji. Kayaknya itu ya di masjid jauh, mau azan subuh. Sebelum azan subuh kan biasanya ada orang ngaji dulu ya. Nah Rizal itu kebangun, lah ini di mana? Rizal itu ya kebingungan, ngelirik kanan kiri. Ternyata dia itu ada di tengah-tengah kebun pisang yang ada di pinggir desa, katanya. Kok aku bisa di sini? Bukannya tadi malam aku mau ke rumahnya Yuli. Nah langsung ingat kejadian tadi malam. Rizal itu ya ingat kata-kata si cewek yang digendong sama dia. Dia kan ngomong ya, kenapa berat yang gendong aku. Suara itu tuh terus-terusan terngiang di kupingnya Rizal. Akhirnya Rizal pun ya, karena udah tahu kebun pisang itu arahnya kemana-kemana, kan desanya Rizal sendiri, kampungnya sendiri, jadi ya tahulah wilayah situ. Rizal sendiri pun ya kadang-kadang suka masuk ke kebonan pisang itu buat nyari ya sarang burung atau nyari apa gitu, pokoknya ya familiar lah. Jadi Rizal tuh tahu jalan keluarnya. Nah Rizal itu lari ke rumah. Nah habis itu ya Rizal cerita sama orang tuanya. Nah ternyata orang tuanya Rizal itu ya nanya ke orang tuanya Yuli, bener nggak malam 17 Agustus itu, tanggal 16 Agustus malam tanggal 17 Agustus Yuli itu keluar rumah malam-malam buat nyusulin adeknya. Nah ternyata dari pihak keluarganya Yuli konfirmasi kalau Yuli itu nggak pernah keluar malam itu. Yuli kan lagi sakit, jadi ya Yuli cuma tiduran aja di rumah, adeknya ya pulang sendiri katanya. Jadi Yuli tuh dijaga sama keluarganya, minum obat lah apa, jadi cuman ya di dalam rumah, nggak pernah keluar rumah. Jadi memang bener apa yang digendong sama Rizal, ternyata itu bukan Yuli. Nah sejak saat itu Rizal nih kalau ada siapa yang berdiri sendirian yang menyerupai orang yang dia kenal, Rizal itu punya keyakinan kayaknya itu bukan dia deh, kayaknya sosok lain lagi nyamar gitu. Bukan karena takut sama rupanya atau karena wujudnya. Jadi Rizal itu yang bikin dia ketakutan itu ya berat yang dia harus angkat itu. Jadi beratnya itu ya bikin kapok, kata Rizal tuh.
ceritanya pun ya sampai situ aja. Terima kasih buat Rizal. Jadi Rizal sama Yuli ini ya nggak tahu apakah mereka itu akhirnya menikah atau cuman ya Rizal cuman suka nggak pernah nyatain perasaannya. Soalnya Rizal sendiri ceritanya sampai situ. Terima kasih buat teman-teman semuanya, buat Rizal. Mudah-mudahan ceritanya bisa menghibur. Kalau Mang Asep membawakan cerita ini masih banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga terus kesehatan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.